Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajus Madona, Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang status tersangka, terdakwa, dan terpidana, mulai dari pengertian hingga perbedaannya. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi peningkatan literasi dan edukasi kita di bidang hukum. Baik, kita akan bahas poin yang pertama, yaitu status sebagai tersangka. Seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum tentu mempunyai status yang berbeda-beda, tergantung proses hukum yang sedang dijalani. Kita lihat di dalam pasal 1, angka 14 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, artinya apa? Seseorang yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana itu sama halnya sebagai tersangka. Tapi perlu kita ingat, tersangka itu belum tentu bersalah. Harus berdasarkan bukti permulaan. Nah, kita lihat di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP mengatakan alat bukti yang sah itu ada 5. 1 adalah keterangan saksi, 2 adalah keterangan ahli, ketiga adalah surat, keempat adalah petunjuk, dan kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, di dalam peraturan hukum di Indonesia, tersangka itu harus mempunyai 2 barang bukti yang sah. Jadi, seseorang yang mempunyai mempunyai 1 barang bukti itu belum dikatakan sebagai tersangka. Nah, paham ya? Nah, untuk proses penyelidikannya, jadi tersangka ini proses penyelidikannya itu ada di tingkat kepolisian. Nanti penyidik akan meminta berkas-berkas yang lain mulai dari penahanan ataupun penangkapannya. Maka dari penyidik itu lalu dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, setelah kita mengetahui statusnya tersangka itu ada di tingkat kepolisian, kita akan bahas status yang kedua, yaitu tentang terdakwa. Di dalam pasal 1, angka 15, terdakwa adalah seseorang yang diperiksa, dituntut, dan diadili di persidangan. Nah, jadi dikatakan seseorang itu tadi adalah lanjutan dari tersangka. Jadi tersangka setelah melewati proses di tingkat kepolisian, mempunyai barang bukti, minimal barang bukti, itu berkasnya dilimpahkan ke jaksa. Nanti kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan. Nah, di dalam pengadilan sudah ditentukan jadwal persidangan, jadi tersangka tadi dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, jadi di dalam persidangan itu terdakwa sudah berstatus sebagai terdakwa. Jadi jangan kita katakan lagi sebagai tersangka. Nah, paham ya perbedaannya? Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita lihat setelah memasuki ruang persidangan, dari pengadilan tadi melimpahkan, dari kejaksaan melimpahkan berkasnya ke pengadilan. Nah, kita lihat status yang ketiga itu adalah terpidana. Dalam pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana yang mana hasil putusannya itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya melalui proses persidangan, beberapa kali persidangan, jadi seseorang itu telah dinyatakan bersalah oleh hakim, dan hakim mengetuk palu sebanyak 3 kali. Maka dari terdakwa tadi berubah statusnya menjadi terpidana, yang mana terpidana ini akan ditempatkan di lapas pemasyarakatan atau LP. Nah, paham ya? Saya ulangi sedikit kembali. Tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tersangka itu di tingkat penyelidikan atau di kantor kepolisian. Terdakwa itu di ruang persidangan pada saat proses persidangan. Terpidana itu putusan yang sudah diputus oleh hakim lalu ditempatkan di lapas atau lembaga pemasyarakatan.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Mohon di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.